Bayangkan Banda Aceh 5 tahun dari sekarang. Apakah kita masih terjebak di masalah yang sama atau justru sudah berlari jauh menjadi kota teladan di ujung barat Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang BK, ruang bicara kota, tempat kita membicarakan arah dan masa depan kota dengan seru dan terbuka. Saya, Darajatul Ula, akan menemani Sobat Plano pada edisi podcast kali ini. Nah, pada episode ke-8 podcast kali ini, kami bakal membawakan tema yang bikin mikir, bikin nyengir, atau mungkin bikin deg-degan. Tema ini bukan hanya sekedar wow, tapi juga wow, serius nih. Yes, temanya adalah Banda Aceh 5 years from today. Banda Aceh 5 tahun dari hari ini. Kira-kira 5 tahun lagi Banda Aceh bakal jadi kota impian atau masih bergelut dengan masalah yang sama dari 10 tahun yang lalu. Nah, yang menariknya nih Sobat Plano, pada episode kali ini kita akan mengulik tema ini dari sudut pandang atau mungkin bahasa Gen Z-nya POV kali ya, point of view legislatif. Kenapa legislatif? Karena pastinya hari ini saya nggak bakal sendirian. Saya akan ditemani oleh bintang tamu yang kece banget, yang mungkin udah warawiri nih di FYP Sobat Plano, yaitu Bapak Ketua DPRK Banda Aceh, Irwansyah ST. Selamat datang Bapak di podcast Ruang BK. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah semangat hari ini. Alhamdulillah. Tetap harus semangat setiap hari. Ya pastinya harus semangat setiap hari. Ya. Nah, belakangan ini Bapak kesibukannya apa nih? Karena saya sebagai followers Bapak kan, saya melihat sepertinya belakangan Bapak ikut membersamai warga kota Banda Aceh ikut aksi bela Palestina nih. Kalau mau tanya kesibukan saya, udah follow saya seberapa lama? Udah dari beberapa hari yang lalu. Baru follow ya? Iya. Jadi salah satu komitmen saya adalah membuka akses ke publik selebar mungkin. Oh. Salah satunya adalah memanfaatkan media sosial. Jadi kalau mau ditanyakan kesibukan, maka sampai detik ini komitmen saya masih sama, masih konsisten mempublikasikan, mensiarkan kegiatan hari-hari saya. Wah. Jadi bagi Bapak Ibu yang mungkin ingin lihat keseharian saya, insya Allah mudah-mudahan bisa terwakili dengan melihat medsos saya, Instagram saya. Jadi jangan lupa di follow ya, sahabat apa tadi? Sobat Plano. Sahabat Plano jangan lupa follow saya semua. Jadi ikutilah keseruan hari-hari seorang Irwansyah ya. Wah. Nah, sebenarnya saya grogi banget nih Pak. Sama berarti. Wah, ternyata Bapak grogi juga. Saya nggak menyangka juga nih Bapak ternyata grogi juga. Nggak ada. Kenapa saya bilang saya juga sama? Kenapa tuh? Supaya Dara bisa percaya dirinya meningkat. Rupanya status kita sama. Itu cara komunikasi aja berarti. Wah, nah fun fact-nya nih Sobat Plano, ternyata. Tapi ada yang belum saya jawab tadi. Apa tuh? Tentang aksi Palestina kan belum saya jawab. Oh maaf ya Pak ya. Oke Pak, silakan Pak. Gimana nih tentang kegiatan aksi Palestina kemarin? Ya Alhamdulillah kemarin kita sebagai bagian dari umat dunia, sebagai kalau saya bilang kemarin kita bukan hanya hadir kemarin itu sebagai bagian dari warga negara, tapi kita hadir kemarin sebagai seorang manusia. Wah. Ya, kalau seorang manusia artinya manusia itu nggak pernah bisa duduk tenang ketika ada saudaranya yang kemudian menderita. Jadi itu kita bangkitkan kembali suasana itu, kita sadarkan kembali. Mungkin sudah mulai ada yang lupa, termasuk di Aceh, di Banda Aceh mungkin ada yang lupa, maka kita ingatkan kembali lewat aksi bela Palestina kemarin bersama sebagian anak-anak Gen Z juga, anak milenial, anak mahasiswa juga. Dara nggak ikut berarti ya? Kemarin ada kesibukan lain. Tapi doa masih ada pasti, untuk Palestina. Selalu. Jadi itu kemarin aksi untuk bela Palestina, karena Palestina sampai saat ini masih belum bisa hidup tenang. Ya. Hari-harinya terus dicekam dengan rasa takut, cemas dan sebagainya. Jadi hari-harinya terancam nyawanya, terancam kalau ekonominya udah hancur total lah. Nyawa sudah ditaruhkan. Jadi kita sebagai bagian dari entitas nurani dunia, nurani kemanusiaan, maka kita hadir kemarin untuk sampaikan kepada rakyat Palestina bahwa kami di Aceh masih bersama mereka. Wah. Nah, itu dia. Emang kita kalau lagi bicarain Palestina selalu rasa kemanusiaan kita tergugah. Siap. Harus. Ya. Nah, nanti kita lanjut ya. Tadi fun fact tadi nih. Ternyata Bapak Irwan yang
memiliki jabatan penting hari ini sebagai Ketua DPRK satu alma mater dengan saya. Bapak ini juga tamatan dari MAN 1 Banda Aceh dan Fakultas Teknik Universitas Syah Kuala. Oh ya, kok ngekor saya? Aduh, Benar. karena melihat kayaknya Bapak ini sangat luar biasa. Saya tertarik nih untuk Tapi waktu MAN dulu kan belum kenal saya berarti? Ya, masih belum kenal. Berarti bukan ngekor? Ya, boleh. boleh. Tapi sepertinya jalan hidup kita beda nih Pak. Walaupun Kenapa? sama-sama di teknik, Bapak arsitek, saya PWK. Kan arsitek sama PWK deket lah ya. Ya deket lah ya. Tapi saya belum jadi, kalau undang-undang profesi saya belum jadi arsitek. Oh, belum jadi arsitek? Tapi baru menjadi lulusan teknik arsitek. Wah. Karena kan harus ambil profesi lagi, kayak dokter kan. Harus ambil spesialisasi lagi. Karena ada undang-undang profesi yang baru ya. Jadi saya lulusan dari teknik arsitek, tapi belum sempat mengambil profesi arsitek tadi, belum sempat. Ya, tapi kita pun arsitektur sama PWK pasti punya sense kota yang sama nih. Dan ini pasti cocok banget sama tema yang bakal kita bawa hari ini, yaitu Banda Aceh 5 Years From Today. Nah, Sobat Plano, kalau tadi mendengar saya menyatakan tema hari ini adalah Banda Aceh 5 hari dari sekarang, pasti dalam pikiran Sobat Plano yang lagi nonton podcast hari ini, sebenarnya Banda Aceh 5 tahun lagi itu bakal seperti apa? Apakah bakal jadi kota yang lebih rapi, lebih adem, lebih manusiawi, atau ya gitu-gitu aja, yang beda cuma wajah ketua DPRK-nya aja nih tiap periode. Gimana nih Pak, kalau dari Bapak sendiri mendengar temanya gimana? Ya, temanya menarik untuk didiskusikan karena kota ini milik bersama. Iya, betul. Bukan milik seorang Bunda Eliza, bukan milik seorang Bang Irwansyah, bukan milik seorang Dara gitu kan. Iya, betul. Tapi milik bersama. Jadi harus didiskusikan terus. Dimatangkan dalam semua bentuk diskusi, kemudian kita rancang bersama sebagai sebuah kota impian kita bersama. Ya, benar sekali. Dara orang Banda Aceh atau orang daerah? Sebenarnya orang daerah, orang Aceh besar, tapi saya sudah menghabiskan hampir setengah hidup saya tuh di Banda Aceh. Saya menghabiskan hari-hari saya tuh di Banda Aceh. Kayak mana responnya tentang Banda Aceh? Banda Aceh kota yang penuh dengan sejarah panjang ya. Terus juga Banda Aceh udah panjang lah, 800 tahun kan panjang pasti. Ya, betul. Nggak mungkin nggak panjang. Melihat bagaimana dinamika kota hari ini, pasti dia punya sejarah panjang sih. Iya. Nah, tadi saya mention di awal kalau temanya 5 tahun dari sekarang. Bagaimana Banda Aceh 5 tahun dari sekarang. Kalau kita ngomongin 5 tahun di PWK nih Pak, di PWK tuh pasti erat kaitannya sama salah satu dokumen perencanaan. Oh iya. Yaitu RPJM. Iya. Nah, mungkin Sobat Plano yang lagi nonton podcast hari ini pernah dengar nih tentang RPJM. Nah, kira-kira Bapak mungkin bisa spill nih atau memberikan gambaran kepada penonton proses penyusunan RPJM tahun ini seperti apa? Mungkin kalau kita jelaskan RPJM secara secara teknokratik mungkin kan agak susah dicerna ya. Tapi yang ingin saya coba ilustrasikan lebih sederhana. Kemarin kan kita baru ada kontestasi ya. Warga Banda Aceh memilih pimpinannya. Ada pilkada. Nah, saat memilih pilkada itu semua calon kepala daerah kemarin memberikan janji-janjinya. Wah, ya betul. Dia menjadikan apa Banda Aceh dalam 5 tahun masa jabatan yang akan dia emban. Semua. Nah, kemudian kan masyarakat menilai janji itu. Kemudian dinilai, kemudian masyarakat memutuskan untuk memilih siapa. Dan hasilnya sudah ada, kan sudah terlihat. Sudah terlihat hasilnya adalah yang terpilih, yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat itu adalah Ibu Eliza sama Bang Afdal. Nah, tentu janji politik mereka kan ada kemarin. Dan saya yakin bahwa tidak ada calon kepala daerah manapun di seluruh Indonesia ini, di Aceh terutama, yang kemudian berjanji sesuatu yang tidak baik. Jadi janji politik mereka itu ada dan kemudian disampaikan ke masyarakat dan masyarakat memberikan kepercayaan untuk janji itu direalisasikan. Nah, janji itu kan dituangkan dalam visi misi. Nah, kemudian visi misi itu baru kemudian disusun dalam sebuah dokumen yang tadi Dara sampaikan, Dara istilahkan itu adalah rencana pembangunan jangka menengah, RPJM. Jadi janji politik Bu Eliza apa saja? Visi misinya apa, kemudian itu dituangkan dalam RPJM yang itu harus direalisasikan.
Dan kami sebagai pihak yang juga pernah berjanji, karena kami juga lahir dalam sebuah pesta demokrasi, cuma jadwalnya berbeda, kami lebih duluan dipilih, baru kemudian wali kota yang terpilih, tapi sama-sama sudah berjanji dan sama-sama diberi kewenangan untuk membuat arah pembangunan Banda Aceh ini, maka kita juga ikut membahas dokumen tadi. Oh, ikut membahas. Ikut membahas dan produk akhirnya itu adalah produk kami nantinya. Oh. Berupa kanun atau dalam daerah lain istilahnya peraturan daerah. Perda ya. Perda. Jadi dokumen itu sedang banyak tahapan ya. Kemarin tahapannya adalah mengundang banyak pihak dan itu masih di ranahnya eksekutif. Oh, masih di ranah Leading eksekutif. sektornya itu Bapeda. Oh iya, Bapeda. Jadi ada Ranwal, ada Rankir. Nah, sekarang baru pada tahapan Ranwal yang baru juga saya tanda tangani atas nama DPRK itu sekitar 2 pekan yang lalu. Oh, Ranwal. Nah, Ranwal ini kemudian dibawa oleh Bapeda untuk didiskusikan dan disesuaikan, dicocokkan dengan RPJM-nya Aceh. Kenapa harus disesuaikan? Karena Banda Aceh bagian dari Provinsi Aceh. dari Aceh. Belum merdeka kita kan? Ya, belum. Aduh. Jadi karena harus dicocokkan maka masih Ranwal kemarin. Nah, ini kita lagi dorong supaya jangan terlalu berlama-lama. Oh ya. Karena ini kan guideline kita kan. Semacam GBHN lah kalau kita, istilah saya dulu masih ada istilah GBHN. Jadi guideline kita untuk membangun kota ini lebih terarah. Jadi kita dorong supaya jangan terlalu lama lagi menjadi Rankir. Kemudian ketika udah Rankir baru kami yang akan bahas di DPRK sebagai sebuah kanun, rancangan kanun. Nah, kalau pembahasannya sudah di kami, kemarin kita sudah sepakati yang menjadi leading sektor di DPRK itu adalah Badan Legislasi, Balek. Oh, Balek. Balek. Jadi Balek ini akan banyak buat rangkaian diskusi pasti. Ada FGD, ada ya diskusi publik ya. Akan mengundang banyak stakeholder untuk kemudian ikut mengkritisi rancangan kanun RPJM ini. Tapi kita di deadline waktu nih sebenarnya. Kemarin deadline-nya secara nasional 6 bulan harus ada RPJM pasca kepala daerah dilantik. Oh. Nah, ini kan udah jalan 3 bulan lebih ya. Iya. Berarti sisa waktunya udah nggak lama lagi. Tapi kita nggak usah pakai limit terakhir lah. Saya pikir kita udah ngomong sama Ibu Iliza, jangan pakai injury time supaya ada waktu lebih banyak untuk kita diskusi kritis dengan masyarakat. Jadi begitu status RPJM saat ini. Wah, luar biasa sekali ya prosesnya. Bahkan Badan Legislatif DPRK sendiri ikut membahas. Badan Legislasi. Badan Legislasi DPRK sendiri ikut membahas bagaimana RPJM pada periode kali ini. Nah, sebenarnya nih Pak, kalau bisa digambarkan sedikit nih. Ya. Visi misi Banda Aceh atau mungkin cara singkatnya sebenarnya Banda Aceh ini mengarah kemana untuk RPJM kali ini? Nah, kalau tadi kan udah kita cerita ya, kita ini adalah sebuah produk dari sebuah kontestasi yang punya janji. Ya. Nah, janji itulah kemudian siapa yang menang, maka janji dia yang kita pakai. Oke. Janji mereka yang kita pakai. Nah, kemarin yang menang kan Bunda Eliza. Nah, Bunda Eliza kan punya janji, punya tagline, punya brand kampanyenya, punya visinya. Ya, dan itu gak akan kita pakai. Apa visi misi Bu Eliza dan kemudian harus menjadi visi misi Banda Aceh. Yaitu baik. kota kolaborasi. Ya, benar sekali. Jadi Banda Aceh sebagai kota kolaborasi adalah sebuah visi yang akan kita resmikan, akan kita legalkan dalam RPJM nanti. Baik, Pak. Kalau misinya kan turunan dari visi kan, Iya. bagaimana menerjemahkan kota kolaborasi, bagaimana menjadikan kota ini kota yang partisipatif, tentu memberi ruang yang akses yang besar untuk semua bentuk kreativitas anak muda, tentu dengan memperhatikan kearifan lokal ya. Iya, Kita ada di Aceh, iya. daerah syariat, jadi ruang kreativitasnya pasti ada batasannya. Kemudian menjadikan kota ini menjadi kota inklusif, kemudian berkelanjutan, kemudian ramah lingkungan. Kemudian menjadi kota smart city yang adaptif dengan perkembangan teknologi, ya kan. Kemudian menjadi kota yang melayani warganya, Ya, baik. bisa buat warganya bahagia, gitu kan. Nah, itu mungkin. Kemudian tentu yang punya komitmen untuk membangun generasi muda dan memajukan olahraga.
Ya. serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya. Itu pasti menjadi misi dari sebuah kota kolaborasi tadi. Ya, wah luar biasa sekali ya. Tapi ini masih dengan serba-serbi RPJM nih Pak. Ya. Kalau kita lihat dari segi penataan ruang, Ya. kira-kira prioritas penataan ruang Kota Banda Aceh untuk sekarang ini apa Pak? Prioritas pertama mengefisienkan ruang kita yang nggak terlalu luas. Ya. Kota Banda Aceh ini adalah salah satu dari 2 kota terkecil ibu kota provinsi di Indonesia. Kecil kita, nggak luas. Jadi kalau kita ingin bermanuver merekayasa ruang di Banda Aceh ini nggak bisa terlalu leluasa. Kita dibatasi oleh ruang yang sempit, sekitar ada dua sumber sih, ada yang bilang 56 km persegi, ada yang 62 km persegi. Tapi apapun angkanya kan nggak besar itu, Iya. sempit ya. Nah kalau dibilang mau jadikan prioritas apa ya, tentu ada banyak PR kita untuk RT RW Banda Aceh kan. Misalnya ruang terbuka hijau kita masih belum ideal, Ya. masih terlalu sempit, belum memenuhi standar RTH-nya sebuah ibu kota provinsi. Kan ada persentasenya itu, berapa Iya. persen? 18 ya? Untuk sekarang 14,3%. 14,3%, dan kita belum penuhi itu. Kemudian juga ruang-ruang yang lain juga belum disiplin kita tegakkan. Ruang-ruang publik yang itu cuma bisa dilakukan untuk fasilitas kesehatan misalnya. Iya. Kemudian terlanggari menjadi fasilitas perbengkelan. Jadi hal-hal seperti ini mungkin belum konsisten kita tegakkan aturan. Nah ini mungkin perlu penegakan aturan yang serius dan tegas dulu mungkin untuk tahap awal ini. Oke. Karena RT ruang kita nggak terlalu luas. Nah, menariknya nih Sobat Plano, tadi Bapak sempat mention tentang RTH. Iya. Nah, tadi sempat saya sebutkan juga kalau ternyata RTH publik kita untuk saat ini adalah 14,3%, yang mana ini tuh masih sangat jauh dari batas minimal ditetapkan dalam Sekarang RTH kita berapa? RTH kita 24,3%. Mana Aceh? Iya, dari data PUPR. Berarti minimalnya 14. RTH publik kita 14. RTH kita kan ada privat sama publik. Oke. Yang publik 14,3%. Sedangkan batas minimal ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang itu 30%. Oh, totalnya. Ya. Kita belum sampai. Ya, kita baru belum 24. sampai. Yang udah sampai itu privatnya, publiknya belum. Publiknya harusnya berapa? Publiknya harusnya 20. Kita berapa? 14,3. 14,3 ya. Data di arsitek ya, di PBK. Oke. Ya. Melihat data itu Pak, yang mana kita masih 14,3 nih. Ada nggak Pak dari DPR satu solusi konkret untuk masalah ini? Untuk situasi ini? Memang agak berat ya, karena ketika kita ingin penuhi luas RTH publik ini, ruangnya nggak ada lagi gitu kan. Oh ya benar. Habis itu kita banyak apa istilahnya, kepemilikan lahan itu bukan punya kita, Punya private ya? punya private yang kemudian kita klaim sebagai RTH publik. Nah ini kan menurut saya nggak fair. Ya. Sehingga ini yang mungkin akan menjadi fokus kita juga untuk ini RT RW kita kan sudah usia 5 tahun lebih ya. Ya, benar. Sudah bisa kita lakukan peninjauan kembali. Nah ini kita dorong pemerintah Bu Iliza nanti untuk bisa melakukan peninjauan kembali terhadap RT RW kita, di mana ada ruang-ruang yang kita klaim sebagai RTH tapi itu punya pribadi. Nah, apa persoalannya? Persoalannya adalah masyarakat yang memiliki tanah di situ yang diklaim dalam peta kawasan kita sebagai ruang terbuka hijau, dia tidak bisa memanfaatkan apapun tanah dia untuk kepentingan yang lain. Jadi dia nggak bisa jual untuk pengembang perumahan, dia nggak bisa jual tanah dia untuk pengembang jasa kuliner atau untuk fasilitas olahraga, nggak bisa. Karena sudah dipetakan sebagai ruang terbuka hijau, sebagai taman gitu. Di sisi yang lain, kita pemerintah sudah ngeklaim itu sebagai ruang terbuka hijau publik, tapi kita nggak lakukan ganti rugi. Pemerintah sendiri nggak beli tanah mereka, ya kan? Ya. Nah ini kan nggak fair. Iya benar. Ketika ada tanah masyarakat diklaim oleh pemerintah sebagai ruang terbuka hijau milik publik, tapi pemerintah nggak mau melakukan pembayaran atau ganti rugi terhadap tanah masyarakat, dan masyarakat nggak bisa jual ke orang yang lain. Nah, kan nggak fair. Ya sangat tidak fair. Nah, kenapa kita nggak beli dan nggak ganti rugi? Karena kita nggak punya uang.
Oh. Jadi memang agak sulit memetakan ruang terbuka hijau mencapai pada titik yang ideal, sulit. Nah, solusinya mungkin ruang privatnya melakukan kita lebih luasin lagi persentasenya sehingga nanti yang privat ini bisa mensubsidi kekurangan ruang terbuka hijau milik publik. Jadi kalau saya mendorong pertama lakukan peninjauan kembali terhadap hak-hak publik tadi. Kalau sanggup bayar, kita bayar berapa tahun. Kalau kita pemerintah kota nggak sanggup bayar tanah mereka, kita coba pastikan lakukan lobby kepada pemerintah provinsi untuk bayar tanah mereka, khususnya daerah-daerah syahkuala itu. Oh iya benar. Kalau pemerintah provinsi sanggup bayar, alhamdulillah, maka itu jadi RTH publik dan kita nggak perlu keluarkan tanah itu dari RTH. Kalau nggak sanggup bayar, keluarkan dari RTH. Kita harus fair. Iya benar. Tapi apa ide saya? Bayar saja, jadikan itu RTH. Karena kita kan ini kan daerah pernah bencana kan, kita juga jangan biarkan daerah itu dekat-dekat laut kemudian kita jadikan sebagai zona pemukiman. Nah, tapi bayar dulu lah. Harganya kan bisa dinegosiasikan, bisa dihitung. Jadi seperti itu menurut saya. Nah, tadi kita juga udah bahas nih tentang RTH dan ternyata ada langkah-langkah konkret yang ingin Bapak ambil. Nah, setelah membahas RTH, saya pengen bahas satu isu lain yang ini tuh sering kali diomongin sama ibu-ibu. Oh ya, apa itu? Isunya itu adalah isu uang jajan anak. Oh, bukan. Ini kita seputar kota aja. Oh, gitu. Nah, biasanya tuh ibu-ibu kalau lagi kejebak macet tuh pasti muncul kata-kata kayak ini. Banda Aceh ini sebenarnya kecil ya, tapi kenapa sering kali macet dan rasanya semrawut? Nah, rasa-rasanya nih Pak, di era sekarang kendaraan pribadi itu serasa jadi pilihan utama kita untuk melakukan mobilisasi. Bahkan jalur-jalur pedestrian itu tidak memadai di semua tempat. Dan yang lebih sedihnya lagi adalah jalur pedestrian yang tersedia di Kota Banda Aceh itu rasanya kurang inklusif karena guiding blocknya itu tidak banyak tersedia, bahkan jarang sekali terlihat. Apakah sebenarnya kota kita ini tidak ramah pejalan kaki atau memang warga kita tidak memiliki pilihan transportasi umum yang layak? Kalau Dara sebagai warga, bukan sebagai host, apa penilaian jujur Dara saat ini? Apakah sudah ramah pejalan kaki atau belum, Banda Aceh? Menurut saya belum. Nah, itu memang yang ingin saya sampaikan. Kita memang belum ramah pejalan kaki. Kemudian transportasi publik kita masih sederhana, masih belum menjangkau ruang-ruang yang jalan-jalan yang agak ke pelosok, menyentuh tempat pemukiman warga yang agak jauh dari jalan protokol. Jadi saya pikir ini tantangan pemerintah. Jadi ketika tumbuh menjamurnya kendaraan pribadi itu karena ketidakmampuan pemerintah menciptakan kota yang smart tadi, kota yang ramah pedestrian tadi, ramah pejalan kaki tadi, kota yang transportasi publiknya nyaman atau bisa diakses, menjangkau sampai ke pelosok. Itu kan belum ada. Nah, karena itu belum ada, maka ini PR kita. Nah, PR kita 5 tahun ke depan ini harus tersusun nanti dalam RPJM maunya. Jadi misalnya pedestrian kita nggak ada yang ideal saat ini. Pak. Jangankan guiding block untuk orang inklusi, untuk orang normal saja itu nggak ideal sebagai sebuah pedestrian. Jadi pedestrian kita kadang-kadang udah nggak bagus. Lebarnya nggak sesuai standar ilmu kalian, pasti ilmu kita secara teori nggak memenuhi standar, tapi juga kemudian fungsinya udah dialihkan. Hampir rata-rata pedestrian kita itu bukan untuk pejalan kaki, tapi untuk pedagang kaki 5. Pedagang berkaki. Pedagang berkaki, oke. Jadi bukan untuk pejalan kaki, pedagang berkaki. Dan ini nggak mendapatkan tindakan serius dari pemerintah. Nah, ini akan kita dorong ke depan. Ini kan PR lama ya. Bukan kita salahin pemerintah sekarang. Ini PR lama, keadaan lama yang menjadi PR untuk kita benahin ke depan untuk menuju kota yang memang kolaboratif tadi. Jadi fungsi-fungsinya harus disiplin. Ketika ada yang salah gunakan fungsinya, balikkan ke fungsi awal. Ketika ada yang melanggar, tegakkan disiplinnya. Kenapa? Karena ketika ada fungsi-fungsi dari ruang publik kita terlanggari, maka ada orang yang dikhianati. Benar. Ada kelompok orang yang kemudian dizolimi. Nah, ini juga bentuk tidak adil kan? Maka pemerintah hadir untuk menegakkan keadilan itu. Apa misalnya? Orang mau jalan kaki, kasih ruangnya. Nah, ruangnya dipakai untuk fungsi dagang. Nggak boleh. Maka tertibkan dulu pedagangnya. Jangan ada di pedestrian. Itu dulu. Jadi pedestrian kita yang udah ada saja belum berjalan dengan baik, apalagi masih banyak ruas jalan yang belum ada pedestrian. Ciptakan dulu.
Ya. Termasuk dengan transportasi publik. Kita jangan bicara terlalu melangit, dalam 5 tahun ke depan mungkin nggak akan sanggup kita capai ya. Iya. Misalnya ada apa misalnya tram apa misalnya? Transkutaraja. Bukan Transkutaraja, kereta api itu apa? MRT. Rel. Rel. Rel kota misalnya kan, itu belum sampai ke situlah kita. Iya. Jadi kalau bisa ya yang memang bentuk mobil saja dulu, tapi bisa diakses sampai ke pelosok. Misalnya kalau Transkutaraja di jalan protokol, di Jambutape, kemudian ada yang masuk ke dalam misalnya. Iya. Nah, ini kan belum ada. Feeder-feedernya. Feedernya ini belum banyak. Nah, ciptakan dulu feedernya, nggak usah besar, ukurannya nggak perlu besar, tapi dia bisa juga ada di beberapa ruas yang nggak bisa diakses oleh sebuah Transkutaraja yang besar. Ya. Nah, kemudian juga persoalan infrastruktur jalan kita yang mungkin belum memadai untuk hadirnya transportasi publik yang ideal tadi. Nah, kendala yang ketiga ini penting juga dikaitkan dengan ekonomi ya. Ya. Terlalu mudahnya masyarakat memiliki kendaraan bermotor. Wah. Baik dalam bentuk leasing tadi, pembiayaan kredit. Nah, ini kan udah bicara tentang teori ekonomi kan. Iya. Jadi kita masyarakat terjerat dengan memiliki aset tapi dalam bentuk hutang, kredit. Iya. Nah, ini mudah sekali. Nah, ini mungkin perlu dievaluasi juga, dikritisi juga. Mungkin nggak boleh juga terlalu mudah kepemilikannya. Iya. Ya kan? Kalau warga kita sudah nggak punya banyak penghasilan, jangan dibiarkan dia terikat dengan hutang tambahan untuk memiliki kendaraan bermotor tadi. Iya, benar sekali Bapak. Tapi ini harus berjalan beriring. Pemerintah support terus pedestriannya dengan baik, perbaiki jalan-jalan yang belum mulus atau belum lebar, kita lakukan pelebaran. Kemudian sediakan transportasi publik yang nyaman, termasuk feeder bus tadi, yang ukurannya kecil tapi adanya di pelosok. Kemudian di sisi yang lain maka kasih pembatasan terhadap masyarakat yang nggak mampu untuk memiliki kendaraan pribadi. Jangan dibiarkan. Nah, ini kan akhirnya terjerat. Ada juga fenomena yang lain kan. Iya. Ada yang terjerat rentenir. Iya. Habis itu nanti keretanya diambil oleh apa istilahnya? Oleh apa orang yang nagih-nagih? Apa namanya? Debt collector. Debt collector ya kan? Kan jangan sampai berurusan dengan itulah. Iya. Jadi harus melindungi rakyatnya juga. Wah, bagus sekali ternyata ya. Bapak melihat dari berbagai sudut pandang untuk masalah ini. Yeah. Nah, kalau kita tadi udah ngomongin isu RTH, transportasi publik, pedestrian, nggak lengkap rasanya kita ngomongin isu perkotaan kalau kita nggak ngomongin urban sprawl, yaitu arah pengembangan kota yang menuju ke pinggiran, ke tempat-tempat yang masih tidak terlalu banyak penduduk. Nah, kalau kita lihat dari realitanya sekarang, pertumbuhan pemukiman sekarang itu lebih mengarah ke pinggiran kota, ke Kecamatan Krung Bernajaya, Kecamatan Darul Imara. Nah, sebenarnya pengembangan kota Banda Aceh ini sebenarnya kemana, Bapak? Apakah memang diarahkan ke pinggiran? Dan apakah ini bentuk pelepasan tanggung jawab kota Banda Aceh terhadap pertumbuhan penduduk yang kian meledak? Bukan bentuk lepas tanggung jawab ya. Pertama kan kita udah sampaikan di awal bahwa kita emang ruang kita sempit. Iya. Ada dulu wacana pelebaran ibu kota. Ketika beberapa kampung kepala desanya dari Darul Imara datang kemudian semacam aksi demonstrasi menyatakan diri untuk bergabung dengan Banda Aceh. Wah. Tapi kemudian ada impact politiknya, mereka dipecat semua. Wah, mengejutkan sekali ya. Oleh Bupati Aceh Besar waktu itu kan. Jadi kalau kita biarkan dibangun pemukiman di daerah pinggir laut, kita kan batasan Banda Aceh ini kan ada laut kan, ada garis pantai ya kan. Iya benar Pak. Dan itu kalau sebagai teori kita mitigasi bencana, jangan kita biarkan lagi tumbuh pemukiman yang berdekatan dengan pantai dengan laut. Iya. Maka kan mau nggak mau bergeser ke dalam. Iya. Dan itu sudah bukan lagi Banda Aceh. Iya. Nah, itu sudah kalau daerah Bandaraya itu ada Darul Imara. Kalau daerah Lantemen Emperum itu ada Pekan Bada misalnya, Ajun. Kemudian daerah Darussalam itu ada Blangkrung, Tanjung Selamat. Iya. Kemudian Krung Baronajaya, daerah Hulu Kareng. Iya. Nah, itu semua Aceh besar. Iya benar. Terus mati. Nah, ini mungkin memang kemarin ada kerjasama 3 kota ya, 3 kabupaten kota yang mungkin ini perlu diseriusi lebih lanjut pada masa sekarang, yaitu konsep Basajan. Basajan. Membangun secara komprehensif 3 daerah ini, Banda Aceh, Sabang, Janto.
Oh. Jadi mewakili tiga daerah, Banda Aceh, Aceh Besar, dan Sabang. Wah. Jadi bagaimana memformulasikan nggak perlu gabung dengan Banda Aceh, tapi dia dikelola sebagai bagian dari ibu kota provinsi. Siapa yang menjadi leadernya dalam membangun ini? Gubernur. Wah. Jadi misalnya Darul Imarah itu dia nggak perlu masuk Banda Aceh, tapi dia harus mendapat perlakuan sebagai bagian dari ibu kota provinsi. Oh, konsepnya sama kayak Jabodetabek gitu. Kayak Jabodetabek, tapi konsepnya kan ya dimatangkanlah bersama. Nah, ini duduklah seorang gubernur atau kasih PIC baru di bawah gubernur, tapi khusus mengurusi bagian perwajahan ibu kota provinsi. Kawasan ibu kota provinsi. Ada Banda Aceh, ada pinggiran Aceh Besar yang dekat dengan Banda Aceh. Wah. Nah, kalau nggak sanggup kita bangun. Ya, benar sekali Bapak. Luar biasa sekali ya perencanaan terkait urban sprawl ini ya. Nah, luar biasa sekali tadi kita udah bahas isu-isu perkotaan. Siap. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang perkotaan juga masih, tapi kita akan menggunakan istilah yang lebih kekinian nih Pak, Siap. lebih Gen Z nih. Iya. Nah, istilah yang kekinian yang mau saya angkat itulah tentang smart city. Nah, di zaman sekarang yang mana teknologi itu udah semakin canggih, globalisasi, bahkan sekarang udah marak-maraknya AI nih Pak. Kami sangat menginginkan adanya adaptasi kota Banda Aceh ini menjadi smart city, kota yang smart. Bahkan kalau kita ambil contohnya itu seperti Jakarta udah punya Jaki, dan sepertinya kalau kita bandingkan Banda Aceh ini masih belum terlalu mengadaptasi teknologi, karena kalau misalkan bagi kami nih mahasiswa perencanaan wilayah dan kota, kadang tuh butuh data-data tentang informasi persebaran jaringan jalan, persebaran jaringan listrik dan lain sebagainya macam. Tapi ternyata ketika kami cari di website pemerintahan itu sangat jarang sekali tersedia yang update. Bahkan peraturan-peraturan tata ruang pun juga jarang diupdate ketika diperbarui. Itu menurut pandangan Bapak gimana? Ya, itu yang kalian rasakan. Di bagian lain juga banyak yang merasakan hal yang sama. Kita belum menjadi kota yang cerdas. Kita belum adaptif dengan kekinian, belum adaptif dengan kemajuan teknologi. Dan itu memang dirasakan oleh anak-anak PWK misalnya, perencanaan wilayah. Di segmen lain misalnya contoh kasus juga bagaimana sistem yang dibangun oleh dinas-dinas di Banda Aceh dalam meningkatkan pendapatan, mencegah kebocoran pendapatan daerah. Itu juga masih sangat tradisional. Misalnya pendapatan dari sektor parkir, kita belum menjadi smart city. Bayangkan ada pendapatan dari parkir itu dikutipnya itu secara manual pakai tas pinggang, tas samping. Jadi ambilnya ke tukang parkir. Nah, kita kan nggak tahu berapa bocornya di tukang parkir sekian, nanti bocornya di tukang kutip sekian, bocornya di manajer kecamatannya sekian, sampai ke bendahara berapa sisanya. Kenapa? Karena di kutipnya masih nggak smart tadi kan? Iya, masih nggak smart. Jadi memang dalam semua sektor memang kita belum smart. Jadi memang ini harus mau nggak mau harus siap kita. Nah, makanya saya dorong kepada kepala daerah, ketika kepala daerah punya semangat kota kolaborasi yang salah satu misinya adalah menjadikan Banda Aceh sebagai smart city, maka ini harus diikuti oleh kemampuan dan kesiapan perangkat beliau untuk juga menuju smart city. Berarti harus smart government juga ya? Smart government juga. Ketika mereka ada kepala daerah yang atau kepala dinasnya nggak siap dan nggak sigap, atau dinilai tidak punya kemampuan untuk melaju bersama dengan kecepatan yang sama, maka harus siap dievaluasi. Diganti saja. Karena nggak ada zamannya lagi ibu kota provinsi Banda Aceh, pengelolaan pemerintahannya nggak smart government, tapi tradisional government. Ini boleh, tapi bukan di Banda Aceh. Boleh di daerah lain, di pelosok-pelosok sana, di kabupaten lain yang mungkin secara teknologi digitalnya nggak masif, ya kan? Belum lagi kita bicara dengan AI tadi. Nah, belum ke situ saja kita udah masih harus banyak PR kan. Bagaimana sistem pungutan? Nah, ini ada juga kendala misalnya di pengusaha restoran kita. Sampai detik ini itu udah mulai ada perbaikan ya, tapi masih ada restoran yang kemudian mendapatkan uang dari rakyatnya, warganya, dan itu ada hak untuk kota Banda Aceh, tapi kemudian kita nggak tahu berapa hak untuk Banda Aceh yang harus diberikan. Tapi dia ngeklaim sendiri, dia hitung sendiri, dan dia serahkan sendiri kepada kota Banda Aceh. Dan itu kan nggak fair. Mungkin dia bisa dapat 30 juta sebulan,
Harusnya dia bisa kasih 3 juta sebulan Ya. untuk Banda Aceh, tapi yang dia kasih 500.000. Kenapa? Karena belum smart. Iya, benar. Nggak ada sistem hitungan online tadi. Yang pakai digital tadi kan. Iya. Masih hitung manual. Iya, benar. Ada yang warung kopi itu pendapatan hariannya 3 juta sampai 5 juta. Iya kan? Iya. Dia harus kasih ke kota 300.000 sampai 500.000 sehari. Kalau kita kali sebulan, maka dia sudah harus kasih ke kota Banda Aceh 10 sampai 15 juta. Wah. Tapi dia masih kasih sekitar 2 jutaan. Wah. Iya kan? Iya. Kenapa? Karena kita nggak smart. Iya. Masih by self-assessment, self-counting. Jadi dia hitung sendiri, dia kasih sendiri. Dan kita nggak punya data pembanding. Iya, benar. Karena sistemnya nggak terintegrasi. Nah, harusnya kita udah kayak Jakarta lah. Ya. Berapa yang dia dapat, kita bisa rekam di database pemerintah Banda Aceh. Oh, segini. Berarti dia belum kasih semaksimal mungkin. Ini persoalannya kita bukan minta uang milik pengusaha restoran. Tapi kita cuma minta uang yang sudah kalian ambil dari masyarakat. Ya. Harus full kalian store ke pemerintah. Iya, benar sekali. Nggak boleh kalian tilip lagi. Nggak boleh kalian curangi lagi. Harus fair dong. Iya, benar. Nah, makanya pemerintah harus smart juga di sini. Dan kita mendorong pengelola dan pengusaha restoran, kan kita bukan uang mereka ini. Iya. Uang masyarakat yang ada 10%-nya itu milik pemerintah. Tolong disetorkan. Makanya kita buatlah tapping box. Dan kalau ada yang nggak mau, nah ini siap-siap untuk ditingkatkan disiplin oleh pemerintah. Karena kita nggak fair, udah buka 24 jam, potensi rawan kriminalitas di tengah malam juga terjadi. Uang yang disetor ke Banda Aceh juga nggak banyak. Jadi apa untungnya kehadiran kafe, restoran buka 24 jam di Banda Aceh? Iya. Apa untungnya ketika kita nggak bisa dapatkan manfaat yang menguntungkan kebersamaan, menjadi maslahat untuk bersama? Tidak bisa kita dapatkan, apa untungnya tadi? Kriminalitas tinggi, potensi rawan maksiat besar. Iya, benar. Ketika ini hidup 24 jam. Iya. Uang yang didapat juga nggak besar. Buktinya apa? Yang di-store ke kota, yang harusnya jatah kota juga nggak besar. Iya kan? Iya, benar, Pak. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini harus kita berpikir bersama, bijak, untuk kebaikan sama-sama. Kebaikan generasi muda kita, kebaikan pengusaha-pengusaha kita, dan kebaikan juga untuk pembangunan kota. Karena Banda Aceh ini memang kita bangun dengan pajak-pajak tadi. Iya. Ya kan? Kalau pajak itu kita nggak bisa dapatkan secara utuh, banyak bocornya, kapan kita bisa perbaiki jalan berlubang? Iya, benar, Bapak. Kapan kita bisa perbaiki drainase yang banyak mampet sekarang, yang sedimennya sudah semakin tebal? Iya. Kapan kita bisa perbaiki dan kita bisa hadirkan pedestrian yang ramah Terhadap pejalan kaki. terhadap pejalan kaki? Nggak mungkin. Iya. Makanya tolong dong kita kerjasama. Salah satunya hadirkan modernisasi dalam semua aspek pembangunan kita, termasuk dalam penagihan pajak, termasuk dalam penyajian data spasial tadi, data peta tadi yang dibutuhkan oleh mahasiswa, termasuk data dan termasuk misalnya memperbanyak CCTV. Kita mendorong nanti kepala daerah, nanti kita cek juga di RPJM-nya, kita akan dorong supaya diperbanyak CCTV di Banda Aceh. Kenapa penting CCTV, baik yang secara teknologi maupun CCTV mata-mata masyarakat ya menurut saya. Mata-mata masyarakat. Karena kita juga banyak kendala misalnya dalam hal pengelolaan sampah. Ya. Sekarang kan banyak juga tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan. Ya, banyak sekali. Banyak sekali, masih banyak ya, masih ditemukan banyak. Kenapa? Karena ada orang yang buang sampah sembarangan tanpa merasa bersalah. Oh, oknum tidak bertanggung jawab ya. Nah, kita nggak tahu siapa pelakunya. Tiba-tiba saja udah ada tumpukan sampah di depan rumah Dara, di depan lorong rumah saya gitu kan. Nah, kalau ada CCTV, maka kita bisa tangkap siapa yang buang sampah sembarangan ini. Karena itu ada kanunnya. Ada pidananya itu, buang sampah sembarangan. Oh, ada membakar sampah, kemudian semua bentuk sampah dia bakar, menimbulkan asap, dan itu juga sebuah tindak pidana dalam kanun yang pernah kita susun, kanun Tamtibum. Tapi kita nggak pernah bisa tegakkan disiplin karena kita nggak punya data CCTV tadi. Itu belum lagi kecelakaan di jalan, siapa pelakunya, atau kemudian juga tentang kerawanan terhadap pelanggaran syariat. Ini kan banyak taman-taman yang harusnya taman-taman itu hadir sebagai tempat untuk tumbuh suburnya rasa sayang sesama keluarga. Bisa tempat kumpul keluarga supaya semakin akrab antar ayah, orang tua, mama dan anak, atau dengan masyarakat untuk menikmati alam Banda Aceh. Tapi udah berubah fungsi.
Taman-taman itu karena kita nggak bisa hadirkan sebagai taman yang representatif, pencahayaannya kurang, lampunya gelap, CCTV nggak ada, itu jadi tempat maksiat. Ya benar Bapak. Jadi tempat tongkrongan anak-anak pelajar tengah malam, yang ketika paginya dilewati oleh masyarakat, didapatin bong sabu. Dan mohon maaf, ada yang didapatin kondom bekas. Waduh. Nah itu terjadi. Itu taman-taman yang kita hadirkan sebagai taman RTH tadi. Iya. Nah jadi CCTV perbanyak aja sebagai bentuk, sebagai indikasi smart city tadi. Iya benar. Jadi aplikasi kita perbanyak yang mempermudah akses kehidupan masyarakat, membayar tagihan juga lebih mudah, untuk menagih pajak dan menyetor pajak lebih mudah, kemudian juga untuk menghindari pelanggaran syariat, maka kita sudah harus semakin modern lah kota ini dibangun sebagai smart city tadi. Wah, luar biasa sekali ya rencana untuk smart city kita ke depannya. Nah, mungkin kita bakal masuk ke sesi closing nih Pak. Siap. Jika kita tarik mundur berbagai macam pembahasan kita tadi dengan berbagai macam isu, saya penasaran sekarang. Siap. Sebenarnya siapa yang diuntungkan dari arah pembangunan kota Banda Aceh hari ini? Apakah warga biasa juga ikut merasakan dampak dari pembangunan tersebut, atau sebenarnya warga biasa ini hanya jadi penonton di kotanya sendiri? Seharusnya pembangunan itu harus menguntungkan semua pihak, baik semua generasi dan semua level masyarakat. Masyarakat menengah, masyarakat bawah, masyarakat atas harus merasakan manfaat dari pembangunan kota. Jadi kalau ada yang belum terasakan pelayanannya, berarti kita belum selesai dalam membangun kota. Jadi salah satu indikator sederhana sebuah kota itu kan masyarakat cuma butuh kenyamanan. Iya benar. Butuh keamanan, butuh pelayanan. Iya. Jadi kalau 3 ini bisa kita berikan kepada semua segmen masyarakat, maka itu udah berhasil kepala daerahnya. Wah. Dan kalau berhasil kepala daerahnya, berarti dewannya juga ikut berhasil. Wah, benar sekali. Jadi masyarakat harus nyaman, masyarakat harus aman, dan masyarakat harus dilayani. Iya. Nah, itu indikator sederhana mengukur sebuah pembangunan kota. Nyaman kayak mana? Ketika jalan janganlah beradu dengan kemacetan. Kemacetan yang sebenarnya bisa direkayasa, tapi menjadi tidak bisa teratur karena ketidakmampuan pemerintah, dinas terkait misalnya. Parkir semrawut. Ya, benar. Kemudian sistem transportasi publik kita belum bagus. Jadilah macet. Kan nggak nyaman. Iya, benar. Tidak aman kayak mana? Anak-anak kita keluar malam, jadi khawatir kita. Ngapain coba misalnya? Peredaran sabu marak misalnya. Waduh. Sehingga bisa menimpa generasi muda kita dan nggak ada pencegahan misalnya. Nah ini kan juga nggak aman. Nah ini belum selesai berarti pembangunan kita. Jadi ketika anak kita keluar, dan tadi saya baru dapat laporan, tadi baru dapat kunjungan dari kecil juga di salah satu Banda Aceh, melaporkan bahwa jam-jam sekolah, jangankan jam malam ya, Dara ya, jam-jam sekolah anak pakai seragam itu bolos, itu udah mulai banyak kita dapatkan dengan mata kita. Wah, bahaya di pinggir sekali ya. Kurung Aceh, di pinggir kurung ini, di pinggir sungai ini, di pinggir tanggul ini. Dan itu gerombolan. Waduh. Nah apa? Berarti kan nggak aman, nggak nyaman kita lihat keadaan ini. Kayak mana kondisi pendidikan kita ke depan? Apalagi ketika malam dibiarkan gitu. Kalau malam dibiarkan, harinya saja kita nggak bisa jaga disiplin anak pelajar kita. Kemudian malamnya pun kita nggak punya aturan untuk membatasi ruang gerak mereka, maka selesai Banda Aceh ini. Kalau nggak diantisipasi sejak sekarang. Dan saya yakin kepala daerah punya sen yang sama dengan kita di DPR. Mudah-mudahan kita bisa berbenah, dan insya Allah Banda Aceh bisa menjadi kota yang nyaman, kota yang aman, dan kota yang melayani rakyatnya. Wah, luar biasa sekali. Nah, mungkin terakhir saya bakal ajak Bapak untuk membayangkan dan berharap. Nah, siap. Di sini mari kita bayang sama-sama. Oke, kita bayangkan sama-sama nih. Nggak usah. Jangan terlalu dalam dibayangkan. Nah, di sini saya ingin mengajak Bapak untuk membayangkan nih, jika Bapak dikasih kuasa penuh untuk mengatur kota tercinta kita selama seminggu tanpa dipengaruhi oleh prosedur atau birokrasi apapun, hal pertama yang bakal Bapak ubah apa? Berapa waktunya tadi? 1 minggu. 1 minggu? Ya. Yang pertama saya lakukan? Ya. Punya kuasa penuh? Ya. Yang pertama saya lakukan, karena saya nggak mungkin bisa melakukan apapun dalam 1 minggu, saya minta dikasih waktu 5 tahun. Saya bisa lakukan apapun dalam waktu seminggu. Jadi kalau saya dikasih ruang untuk minta apapun dalam seminggu, maka pertama yang saya minta, kasih waktu kita 5 tahun untuk kita benahin kota ini. Wah, cocok dengan tema kita hari ini ya. Banda Aceh 5 tahun dari hari ini. Nah, waduh. Nah, terakhir nih,
Saya pengen lihat harapan dari Bapak. Oke. Jika kita membayangkan kota Banda Aceh ini di tahun 2030, 3 gambaran besar yang Bapak harapkan bisa terwujud di kota ini. 3 gambaran besar. Ya, 3 aja. 3 gambaran besar yang terwujud di kota ini. 3 hal besar yang ingin Bapak wujudkan. 2030? Ya, 2030. Oke, mudah-mudahan bisa kita wujudkan bersama dengan kepala daerah ya. Amin. Karena saya masih di DPRK. Amin. Jadi harus bersama-sama. Tapi mimpi saya 3 gambaran besar di pinggir Masjid Raya kita ini sudah berdiri gedung yang tinggi. Wah. Dan itu seperti di Mekah. Walaupun Mekah ada Ka'bah di situ, tapi hotel juga ada. Oh. Jadi tanah kosong di samping kantor DPRK, di samping Masjid Raya itu tidak boleh ada lagi. Tapi sudah hadir gedung yang berwajah arsitektur lokal, Wah. tapi modern. Wah. Jadi ada identitas keacehannya ada, tapi sudah lebih modern. Wah. Tinggi gedungnya gitu kan. Keluar nih jujur arsiteknya. Tapi di bawah ketinggian menara Masjid Raya lah. Pastinya. Itu satu. Jadi di pinggir Masjid Raya ini hadirkan saja jasa perhotelan, karena kan wisatawan kita banyak wisatawan religi kan, Iya, benar. yang dia ingin menikmati pariwisata religi dan tsunami. Jadi mereka ingin lihat kayak mana tsunami dulu, dia ingin lihat keindahan syariat Islam di Aceh, termasuk melihat ikon Banda Aceh, ikon Aceh yaitu Masjid Raya. Yang mereka ingin akses, ingin sholat di situ, miniaturnya Madinah. Jadi ada hotel lah di situ. Kemudian kita ingin lihat ada pedestrian. Oke, nggak semua ruas jalan ada pedestrian yang layaknya di Sudirman di Jakarta misalnya. Kita nggak usah ke Singapura lah, Jakarta dulu misalnya. Nah itu hadir di Daur Bereh. Oh, Jadi pedestriannya agak lebar, tempat pejalan kakinya nyaman, Ya. ada pepohonan yang rindang, Ya. kemudian tidak dilanggar untuk fungsi yang lain, clear dia sepanjang Daur Bereh sampai dari Simpang 5 sampai ke Simpang Mesra. Wah. Kemudian jasa kulinernya dikelola dengan modern, makanannya udah insya Allah pasti masyarakat ke Banda Aceh ingin menikmati wisata halal termasuk dalam makanannya, tapi kita lebih edukasi, lebih bersih. Ya. Olahan limbahnya semua jasa restoran kita olahan limbahnya lebih modern, punya IPAL sendiri kalau skalanya sudah menengah ke atas. Jadi jangan buang limbah langsung ke saluran kota. Dan kemudian kita ingin lihat anak-anak mudanya punya prestasi yang besar, olahraganya berprestasi, juara di Pora, kemudian nyumbang emas banyak, juara di MTQ, kemudian lulus universitas-universitas terkemuka, tingkat kelulusannya banyak, dan kita nggak bisa lihat nggak lihat lagi ada anak Banda Aceh ditangkap karena kasus narkoba, karena kasus kekerasan, baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik dan sebagainya. Insya Allah. Nah, tak terasa nih, ternyata kita udah di penghujung podcast nih. Siap. Nah, mungkin sebelum kita tutup, saya pengen dengar closing statement dari Bapak. Oke, closing statement dari saya ya untuk podcast kita hari ini, bahwa 5 tahun ke depan kita ingin lihat Banda Aceh bukan sekedar bangunan fisik dan beton semata, tapi kita ingin lihat Banda Aceh ke depan adalah Banda Aceh yang melayani, membuat masyarakatnya merasa diajak, kemudian membuat masyarakatnya merasa dilibatkan, dan membuat masyarakat nyaman karena sudah dilayani oleh pemerintahnya. Jadi insya Allah Banda Aceh dari sekarang ke 5 tahun ke depan, kota Banda Aceh yang kolaboratif seperti tadi. Wah, closing statementnya bikin saya merinding ya Pak. Wah, keren sekali. Nah, buat Sobat Plano yang mendengarkan podcast Ruang BK hari ini, tema Banda Aceh 5 years from today bukan soal prediksi, tapi soal pilihan, soal arah yang bisa kita bentuk mulai dari sekarang. Karena setiap keputusan sekecil apapun akan menentukan ke arah mana kota Banda Aceh ini melaju. Apakah akan menjadi kota impian atau akan tetap menjadi kota yang kita keluh-keluhkan setiap harinya. Saya, Darajatul Ula, mahasiswi perencanaan wilayah dan kota, percaya bahwa masa depan kota itu bukan ditunggu, tapi direncanakan. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya dengan suara kota yang lebih seru dan terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Sukses Dara ya, alhamdulillah.